bermasalah ini lampunya ini. Oke, saya matikan aja. Ya, selamat bertemu kembali di mata kuliah perkuliahan setelah seminggu libur ya. Dan kita bertemu kembali di mata kuliah ini, dan ini secara konsep ini saya merangkum semuanya dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang sebelumnya, dan kemudian kita akan midterm dan kita akan lanjut di berikutnya dengan konsep tentang Tableau dan Power BI begitu. Nah, yang pertama saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat berlebaran bagi kita semua, dan selamat liburan juga, meskipun hari ini sudah masuk sesuai dengan jadwalnya, meskipun tidak semuanya sudah hadir, kita via Zoom ya. Pertemuan hari ini kita masih membahas tentang visualisasi data by Python ya, dimana kita bicara tentang sekarang dari apa yang saya sampaikan pada sebelum-sebelumnya, ini dirangkum menjadi 3 hal ini, yaitu bagaimana visualisasi data itu dalam bentuk univariat, bivariat, dan multivariat. Uni kan namanya satu ya, namanya berarti ini berkaitan dengan satu variabel, 2 variabel, dan multivariabel. Nah, saya tulis mana tulisnya. Kita ketika bicara tentang visualisasi data dan analitik ya, ini berarti semua bicarakan menganalisis ini kan, semua analisis semua hasil analisis data itu kemudian perlu diterjemahkan menjadi wawasan, dan dijelaskan kepada, kalau bahasa stakeholder gitu ya, siapa yang menggunakan, sehingga dapat diputuskan atau dapat memutuskan, si stakeholdernya itu dapat memutuskan keputusan bisnis yang akan diambil selanjutnya. Oke, hati ya. Nah, bagaimana? Nah, berarti kan namanya bagaimana itu bicaranya adalah cara. Maka cara terbaik untuk menguraikan data dan informasi yang kompleks, katakanlah informasi kompleks gitu, kepada orang non teknis gitu, adalah dengan membuat visual yang mudah dicerna. Nah, ya, buat dengan mudah cerna. Yang dalam hal ini, dalam bentuk visualisasi data. Nah, kemudian sebelum bicara apa itu, oke, saya katakan langsung, saya tulis di sini. Misalkan begini, apa kami bicara visualisasi data ya? Ini rangkumannya. Visualisasi data ini secara sederhananya merupakan tampilan data dan informasi dalam bentuk grafis atau visual. Nah, contohnya sudah kita ketahui, contohnya seperti peta map ya, peta, bagan chart ya, map, kemudian chart, dan grafik. Nah, kemudian visualisasi data, si data juga dapat dibuat untuk
pemahaman dan interpretasi. Kita ya kita terhadap data yang ada. Nah, yang penting itu dalam analisisnya kan adalah interpretasi. Kita belum bicara banyak tentang analisis ya. Nah, interpretasi kita terhadap data yang ada. Memang tugasnya sudah ada. Nah, ultimate-nya saya ingin Anda menginterpretasikan data lagi. Nah, gitu. Kita selesaikan ini ya. Kita terhadap data yang ada. Nah, contohnya kita ya bisa membuat tadi itu pakai chart, pakai grafik, begitulah ya. Nah, kemudian ada tambahan penjelasannya di sini. Nah, salah satu kegunaan daripada visualisasi data itu pasti tadi ya secara eksplisit kan sudah disampaikan adalah untuk menghadirkan ya, atau menghadirkan kemudahan itu atau mempermudah komunikasi antar stakeholder. Nah, visualisasi data memberikan informasi yang sangat berguna untuk kepentingan bisnis. Nah, alatnya sekarang gitu ya, Python dan R ini adalah platform yang menjembatani hal itu. Selain kita menggunakan ini yang open source ya, bukan tools ya, terus ada Tableau, Power BI itu sudah sangat bagus kan. Adalah platform untuk analisis data yang mampu membuat hampir semua jenis grafik visual. Nah, bicara hal itu, masih lanjut nih. Salah saya. Jadi apa namanya? Ragam visualisasi data yang populer dalam data science itu ada yang pertama ada teknik visualisasi data univariat, bivariat, dan multivariat. Nah, gitu ya. Ada tulisan yang bagus di sana, tapi ya sama aja kalau diomong ya akan bicara tentang tiga ini, ada univariat, bivariat, dan multivariat. Nah, di dalam proses data science ini termasuk ya, univariat, bivariat, multivariat analisis terkait dengan grafik. Kalau ini visualisasi data ini masuk dalam materi yang namanya IDE, Exploratory Data Analysis, atau yang disebut dengan EDA, IDE itu. Nah, begini, dalam fase atau tahapan dalam teknik visualisasi data ini dalam dunia data science ini ditemukan pada fase tahap IDA. Ini adalah exploratory. Nah, beberapa yang lalu saya bicara tentang Seaborn itu sebenarnya sudah menggabungkan
teknik-teknik ini. Jadi ini saya bilang sebagai rangkuman. Itu ada univariat, bivariat, multivariat di situ. Nah, tinggal yang saya minta kepada Anda itu mengeksplorasi analisisnya, interpretasi apa yang diberikan. Nah, ini exploratory data analisis ya. Nah, EDA ini merupakan sebuah pendekatan, katanya pendekatan ya, macam-macam namanya pendekatan approach, karena kan di bagian dari approach pendekatan untuk apa? Untuk melakukan analisis, untuk menganalisa data, untuk menyimpulkan karakteristik utama dari data tersebut. Nah, dan EDA ini itu paling sering di apa namanya dipresentasikan dalam bentuk 3 hal itu: univariat analisis, bivariat analisis, dan multivariat analisis. Jadi saya bicara yang pertama. Yang pertama adalah univariat analisis. Univariat analisis. Nah, tetapi secara, nah ini UA ya, univariat analisis ini merupakan analisis relasi dengan dua variabel yang dua variabel itu bivariat. Ini satu dengan satu variabel dengan tapi kan karena univariat itu sendiri maka dia tidak relasi, salah saya, merupakan analisis sendiri. Analisis sendiri berarti menggambarkan apa yang muncul di dia. Berarti ini analisis deskriptif dengan satu variabel. Kalau bivariat itu, karena bivariat itu dua, berarti dia ngomongin hubungan itu relasi, bukan analisis dari antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, multivariat lebih atau sama dengan 3 variabel. Nah, kita bicara yang pertama tentang univariat analisis. Jadi saya bicara teorinya dulu. Nanti mana itu sebentar. Oh ya, ini penting. Ini ada hal yang penting, saya terlupa. Enggak usah dulu. Ini yang dekat. Nah, bentar. Suara saya terdengar dengan jelas enggak? Jelas, Pak. Oke. Bicara tentang univariatnya, mendeskripsikan satu variabel. Jadi dia ini, atau kata lainnya adalah apa ya, sebuah teknik gitu ya. Teknik dalam memahami dan melakukan eksplorasi data. Nah, univariat teknik dalam memahami dan melakukan eksplorasi data. Nah, karena dia bicara tentang yang tadi itu ya, uni ya, jadi dia merupakan data dan merupakan analisa data feature tunggal. Apa saja? Banyak. Nah, banyak. Kalau di beberapa apa namanya, di beberapa tulisan itu bicaranya begini. Ya. Visualisasi data sebenarnya sama aja nanti ujungnya. Visualisasi data univariat. Biasanya, nah itu, pada umumnya
digunakan untuk melakukan distribusi data dari satu variabel. Dalam hal ini, variabel yang dimaksud dipartisi, dikelompokkan menjadi dua bagian secara garis besar. Yang pertama adalah kategorikal. Ya. Kemudian yang kedua adalah numerik. Nah, kategorik ini misalnya jenis kelamin, kemudian negara, kemudian kota, dan lain-lain. Sementara kalau numerik itu misalnya ya angka ya, usia, numerik itu kan usia, umur, itu kan angka. Kemudian berat badan, inflasi, dan lain-lain. Nah, oke. Menariknya, tetapi ketika bicara hal itu, ini ketika ini ada tambahan kalimat ketika menganalisis gitu ya, menggunakan univariat yang akan membentuk sebuah kategori. Nah, tadi kan di atas sudah bicara kategori ya. Ketika menganalisis menggunakan univariat yang membentuk sebuah kategori, ini begini, ada konsekuensi. Tapi gitu ya, dalam univariat analisis bisa jadi ada overlapping saat plot data. Oleh karena itu, jika hanya dengan satu feature tadi, ya kita tidak bisa mengklasifikasikan output dengan benar. Nah, itu. Jadi kalau kita hanya dengan satu feature itu kita tidak bisa mengklasifikasikan output dengan benar, maka akan terjadi yang namanya overlapping. Nah, karena terjadi overlapping itu, sehingga kita butuh bivariat dan multivariat. Nah, itu dia sudah mengantisipasi nih. Dalam univariat analisis bisa dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik. Anda buat describe itu ya, maupun visualisasi. Nah, untuk perhitungan statistik, umumnya, ini mendeskripsikannya itu, umumnya dapat dilakukan dengan menghitung yang namanya measure of central tendency. Ini ukuran pemusatan. Contohnya apa ukuran pemusatan itu? Ini ukuran pemusatannya seperti yang dideskrip. Ada rata-rata hitung, ada median, kemudian ada modus. Kemudian, kan ini merangkum ini balik ke seperti Anda bicara tentang statistik
waktu dulu statistika dasar. Nah, ya nggak apa-apa karena merupakan saya rangkum dulu. Jadi apa yang kita kerjakan itu ini loh. Nah, gitu loh. Kemudian ada measure a spread. Ini letak data. Apa aja? Range, kemudian ada kuartil dan interkuartil ya. Kemudian varian, kemudian ada standar deviasi. Nah, oke lah, saya ini jadi panjang ini ceritanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian ada C, to measure, to describe shape of distribution. Ini apa? Ini bicara tentang yang namanya bagaimana distribusi data itu ditinjaunya. Maka ada yang namanya skewness dan ada yang namanya kurtosis, penyimpangan data, dispersi. Nah, kemudian ini juga harus Anda ketahui. Ya nanti belum ngodingnya belum ya. Ngodingnya itu sudah Anda lewati sebenarnya. Kan dia buat picat, bar chart itu kan udah. Nah, sedangkan gitu ya. Jika univariat analisis ini dilakukan dengan menggunakan apa namanya visualisasi, ini akan dibagi menjadi dua jenis. Adanya namanya kualitatif ya, kualitatif, dan ada yang namanya kuantitatif. Anda itu beruntung lah kuliah sekarang, dapat statistika terapan, dapat Anda data science, analisis visualisasi data, kemudian dapat satu lagi namanya metodologi penelitian. Bisa nyambung semuanya. Ini jika analisis yang dilakukan berupa data kualitatif, kategorikal, maka bentuk grafik visual yang bisa digunakan adalah menggunakan pie chart dan bar chart. Sama aja lah, pie plot atau bar plot sama. Kemudian kalau kuantitatif gitu, jika analisa yang bukan dalam bentuk kuantitatif atau numerikal, nah, karena ada di atas tadi numerik tadi, nah, nyambung lah ini, maka bentuk grafik yang bisa dilakukan adalah menggunakan yang namanya histogram, kemudian density plot, box plot, ya. Histogram itu apa? Nah, ini yang pertanyaan saya kemarin, ini untuk apa sih? Nah, histogram saya senggol lah. Histogram digunakan untuk plotting data numerik yang mana akan menganalisa nilai frekuensi yang dimiliki oleh data. Nah, sementara kalau yang bar chart ini kapan digunakan? Nah, ini interpretasinya digunakan sebagai
komparasi di mana kita akan membandingkan tiap nilai dari sebuah variabel data kategorikal. Density plot ini kan untuk menganalisa sebaran data. Nah, oke. Nah, saya mulai untuk yang data kategori. Nah, ini dia. Data kategorikal. Itu kategorik aja. Nah, distribusi pada suatu variabel tunggal, ya, suatu variabel tapi dia dengan kategori. Distribusi pada suatu variabel itu yang univariat ini yang dengan kategori kali ini dapat berupa tadi kan picat sama barcat, picat dan barcat. Nah, ini saya ulang, picat, kemudian barcat, kemudian bisa juga tree, pakai tree dia. Cuman pakai tree ini jarang digunakan. Nah, dua-duanya kan pakai picat dan bicara tentang bar, ya, bar chart atau diagram tang atau grafik tang gitu ya. Saya kemarin sudah nih. Ini apa sih? Diagram batang. Oh, sebenarnya menunjukkan hubungan antara variabel kategori dan numerik. Sebenarnya begitu, menunjukkan hubungan antara variabel kategori dan numerik. Nah, di mana setiap entitas dari variabel kategori tersebut itu direpresentasikan sebagai sebuah bar atau diagram. Frekuensi ini sudah kita singgung. Frekuensi untuk setiap kategori itu mewakili nilai numeriknya. Nah, mewakili nilai numeriknya. Berikut diperlihatkan lah, dan ada contoh cara membuat chart dan Python ini kan sudah kemarin rangkum aja. Nah, ini ceritanya import nanti SMP. Nah, tugasnya tuh begini. Kemarin tuh enaknya kan begini. Nah, dikasih begini. Besok yang data science itu dirangkum seperti ini ya. Perpustakaan, library, memuat kemudian import matplotlib ya,
matplotlib lib.pyplot splt. Ini apa? Ini memuat library matplotlib. Jangan lupa. Kemudian kita misalkan saya punya data seperti ini. Usia. Oh ya. Usia sama dengan dia dalam bentuk list ya. Ke 12 5 18,46. Kemudian nama. Nama sama dengan sahnya A, B, C, D, E. Wah, tunggu ya. Aduh, ada tugas baru lagi. Library. Kok buruk nulisnya nih? Ngantuk ya. Oke, ini pada mendengarkan atau sudah pada tidur? Dengar, Pak. Masih puasa? Enggak, Pak. Atau mikrofon saya yang kecil ya? Atau headsetnya yang kecil? Enggak terdengar. Coba ulang. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh ya, sudah saya begini. Jelas, Pak. Ya. Kemudian misalkan kita apa namanya itu ya? Ada satu variabel lagi misalkan kita ubah itu data usianya ke dalam bentuk array. Jadi ubah data bentuk ke array. Jadi ini misalkan variabelnya usia array gitu ya. Ya. Jadi kita pakai range, kemudian len usia. Ini istilahnya mereposisi gitu ya, mereposisi data usia ke array. Nah, kan enak nih, siapapun baca kalau kayak gini tuh ngerti maksudnya. Oh gitu. Kemudian kita tampilin plot here gitu. Kemudian mereka sudah jadi pakai fixed size ya, fixed size. Ya, size itulah. Ini tur ukuran gambar. Udah. Kemudian bagaimana kita mau memuat data numerik ke grafik batang? Nah,
A, sini, sini aja. Dot bar usia Ray sebentar. Oke, usia ini kan berarti dasarkan usia. Nah, kemudian ini artinya kan untuk memuat ya, meloading, memuat data numerik ke bar chart. Dan mana? Kemudian coba kalau kita jalankan nanti salah pula. Nah, kan ada yang error. Nanti range. Oh, nah, gitu. Nah, ini dia. Nah, tapi ini kan belum selesai. Sebenarnya belum selesai. Saya bisa nambah di sini. Saya tambahlah dia di sini. Apa namanya? Memuat kategori pada sumbu X yang seperti kemarin. Tapi saya pakai apa kemarin? PLT xtick xtick tik t c k s x pakai usia array koma sekarang nama nah itu ini adalah memuat data kategori pada sumbu X. Nah, ya. Kemudian kita kasih itu apa namanya plot X label ya. X label nama. Ini label pada sumbu X. Nah, kemudian yang kedua PLT label. Ini adalah usia. Pada sumbu Y. Nah, kemudian
Ini kita tunjukkan plt show. Menampilkan chart. Kemudian bisa juga sih, bisa juga disimpan. Bisa juga disimpan. Disimpan itu bisa pakai ini. plt.savefig ya. Ini nama foldernya apa? Nah, mau disimpan di sini misalkan kita punya img gitu ya. Folder img pada folder output gitu ya boleh dibuat. Kemudian di sini bar 1 png gitu. Ya bisa. Ini untuk menyimpan hasil output, hasil luarannya. Nah, ini bisa. Nah, ini kan mudah ya, sudah berhasil lah Anda semua. Tapi, nah ini kan terlihat, jadi orang bacanya itu enak gitu. Nah, sebagai catatan, nah ini saya ngasih catatan ya. Catatan ya. Warna ya nggak, warna bisa kita ganti-ganti, nggak usah dicatat lah ya. Nah, ini kan sudah ada, Anda tahu. Nah, tapi saya punya lagi ya penjelasan begini. Barcat yang di atas ini adalah contoh. Nah, itu kan ada interpretasi. Contoh visualisasi yang paling sederhana yang dapat apa? Dapat dilakukan pada struktur data array. Oh, kemudian terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau nggak baik-baik saja ya? Nggak, ini bukan itu, bukan lagu. Tapi bagaimana jika struktur datanya itu berbeda? Struktur datanya adalah data frame. Seperti apa grafiknya? Kan? Dan ditunjukkan. Yang pertama kita pasti akan loading library. Nah, ini kita import data frame kan pandas ya. Kemudian import NumPy, kemudian import matplotlib, kemudian import yang kita pelajari kemarin. Kemudian kita membuat data frame. Ini data frame-nya kemarin lah ya. Yang tadi lah filenya yang tadi. Kemudian ada lagi, misalkan istilahkan df data frame-nya kan ya, ubah ke data frame, pd.data frame, kemudian parameternya, kemudian isinya sini data frame, kemudian itu pakai pasangan, ada nama, saya buat di dictionary gitu. Ini ada nama,
kemudian dia oh, gitu. Kemudian diatur temanya, tema plot dan latar belakangnya ada di Seaborn kan ya, s.set style grid. Nah ini ada, sudah saya berikan mas, grid. Kemudian atur ukuran gambar pakai fixed size. Tapi di sini plt.figure fixed size. Nah, kemudian kita buat diagramnya atau bar chartnya. S dot bar plot itu X sama dengan nama, Y sama dengan ya data sama dengan df itu kan ya. Kemudian lambat estimator sama dengan sum, mau nggak? Terus CI sama dengan none. Kemudian kita tampilkan grafiknya. Diagramnya. Show. Nah, ini dia warnanya. Ya. Nggak ada lagi sih. Error bar. Nah. Nah. Coba kalau ininya jadi list. Sama aja. Kemudian usia segitu. Oke, nah ini sama begitu. Oke, itu masih untuk variat, univariat. Si panjang ini untuk multivariatnya. Nah, ini kan, tapi ini lebih enaknya sekarang, ini lebih ngerti kita, maksudnya untuk apa aja, jadi nggak sembarang semuanya ditampilkan, begitu enggak, tapi ada maksudnya. Nah, kemudian kalau seandainya begini, sekarang namanya error tadi kan error ya, pakai CI itu di deprecated. CI itu kalau nama kepanjangannya itu confidence interval, ukuran interval kepercayaan. Ya, toleransi error lah, sama ya, sekarang dibuat jadi error bar gitu. Kemudian kalau warnanya kan bisa sendiri, karena tadi belakangnya kan mau abu-abu dark grid gitu. Nah, sekarang saya punya catatan lagi. If
kita bagaimana kalau jika kita itu ingin memvisualisasi saksikan bar plot ini, bar chart ini dapat vertikal ke dalam bentuk horizontal. Nah, kita tinggal perlu gini, kita hanya perlu menukar posisi parameter isi parameter X dan Y-nya gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat ini di sini. Oke. Ini masih banyak yang di kampung atau sudah banyak yang pulang ke Jambi? Ini dari tadi diem mendengarkan ya. Masih di kampung, Pak. Siapa tuh yang ngomong tuh? Siapa tadi tuh? Siapa yang masih di kampung? Oh, ini saya tanya satu-satu lah. Ini ada 46 orang. Harusnya kan lebih dari ini ya. Ya, nggak apa-apa. Adinda Sapila, dengar suara saya? Nah, ya nge-refresh lah 5 menit. Oke. Di Jambi atau kampung? Di Jambi, Pak. Oh, kamu memang di Lebaran Jambi lah. Iya. Amanda. Saya di Jambi, Pak. Oh, iya. Yanda ada nggak Yanda? Hadir, Pak. Mana lebaranmu? Di Jambi lah, Pak. Nggak mana-mana. Bukan di mana, saya tanya mana kue lebarannya. Di rumah, Pak. Nggak ada gitu kalian yang di Jambi pada inisiatif lebaran hari apa gitu, ngumpul di rumah siapa gitu, nggak ada? Belum ada, Pak. Coba itu digalakkan begitu, bagus tuh. Dulu kalau teman-teman saya ada yang nggak pulang atau di kampung nggak pulang kampung gitu ya, yang orang kampung kayak saya kan pulang, yang nggak kampung di Jambi itu mereka janjian gitu, ya saya nggak lah, maksudnya nggak harus begitu, cuman teman-teman dulu bagusnya teman-teman saya itu ya, itu ngumpul, terus mereka ketemu di mana ngumpul gitu ya, terus main ke rumah teman-temannya itu, terus ke rumah dosen-dosennya yang nggak pulang kampung gitu, yang nggak pulang kampung. Nah, gitu. Bagus juga sih sebenarnya begitu, enak begitu. Jadi sampai beberapa yang sudah lulus ya, kadang kalau teman yang dari pulang ke Jambi gitu tuh masih sempat begitu, cuman belakangan setelah pandemi ini kayaknya karena selama pandemi nggak pernah ketemu lagi, jadi nggak lagi gitu, nggak ada, hampir nggak ada lagi itu. Tapi itu bagus juga, kami mupuknya SMS-an gitu. Jadi mau update status ketemu ke rumah siapa itu update statusnya di Facebook dulu gitu ya. Nah, gitu. Oke, udah 5 menit, nanti yang lain saya panggil. Ya, lanjut ke sini. Jadi kalau ini dibuat dalam code-nya, ini berarti ya sama lah. Saya kopikan yang di atas. Ini bukan loading itu memuat, tapi dia memuatnya dalam bentuk sedang begitu ya, continuous load aja. Oke. Kemudian apa yang diubah? Nah, kalau saya mau yang tadi ya, nah di sini X-nya diganti jadi siang, ini diganti jadi nama. Data DF estimator sum, CI-nya kan diganti jadi error bar, harusnya kan CI sekarang ya. Kemudian pet show, berhasil nggak?
Nah, berubah dia. Yang nama tadi di horizontal, dia jadi di vertikal. Nama jadi begini. Mudah ya, cuma sebentar ini. Nah, tetapi ini sudah membuat perbedaan makna secara storytellingnya gitu. Nah, jadi berubah dia. Nah, kemudian bisa ditambahin juga waktu kemarin. Kemudian di sini saya kasih terangan. Terus jika kita ingin mengurutkan gitu bar chartnya berdasarkan peringkat grup atau urutan gitulah katakanlah ya, mengorder by begitu. Jadi kita tinggal gini, misalkan dari ascending, descending gitu ya, maka kita maka harus menyusun ulang data frame gitu ya, menggunakan fungsi apa kemarin, urutkan kemarin adalah short values. Nah, ya, jadi sambil cerita ini nggak selesai nih, paling tinggal 20 menit lagi saya sampai seberapa adanya lah, nanti saya kirimkan filenya kepada Anda, pelajari. Nah, tantangan interpretasi yang sekarang, karena analisis visualisasi data ini kan saya lihat ini e-learningnya, tugas e-learningnya gimana, saya mau lanjut itu aja, karena ini by project. Jangan lupa berbasis project dengan saya kan tagihannya dua ya. Tagihan yang pertama adalah visualisasi datanya apa, studi kasusnya itu lengkap, plus itu akan saya nilai di ujian akhir jika ada syaratnya, jika telah mensubmit artikel ilmiah ke jurnal. Nah, sama seperti di data science yang kuliah data science. Begitu. Ya. Nah, itu syaratnya harus saya nilai kalau jurnalnya sudah disubmit. Nah, jadi mulai dari sekarang itu tidak hanya fokus saya memberi apa, tetapi Anda juga bisa fokus saya melakukan apa. Gitu. Nah, saya lihat. Oh, oh, enggak. Ini kita misal akhir Mei kan ujian. Jadi saya masih punya hutang separuh perjalanan. Berarti bisa jadi saya masuk 6 pertemuan lagi, ada mid, ada TS kan, UASnya enggak. Nanti bisa jadi nanti tinggal berapa, 7 pertemuan lagi. 7 pertemuan itu 6 pertemuan, 5 atau 6 pertemuannya offline. Atau ya paling enggak 5 pertemuannya offline lah ya. Maksudnya virtual meeting begini ketemu. Nah, nanti yang dua lagi mungkin offline. Kita lihat penugasan studi kasus visualisasi data 1. Nah, oke. Studi kasus visualisasi data menggunakan data apa saja, lebih dari gunakan visualisasi dengan data yang disajikan. Oke. Berarti minggu depan saya minta untuk presentasi. Ya, untuk itu tolong, karena kalau presentasi satu itu nggak cukup, nggak mungkin, waktunya panjang. Nah, saya minta membuat video presentasi. Video presentasinya diunggah ke YouTube. Ya, unggah ke YouTube. Dari YouTube
itu di-share linknya. Nanti siapkan link. Nah, masing-masing daripada nanti pas masuk saya bagi. Nah, ya, saya bagi siapa menilai siapa. Jadi Ayanda itu ngupload videonya, nanti ada 1 atau 2 orang temennya yang mengomentari video itu. 1, 2, dan yang ketiga, saya akan ambil acak. Minggu depan saya akan ambil acak. Jadi masuknya mungkin semoga lebih awal. Kalau biasanya masuk jam 4, ini masuknya setengah 4. Kan jadwalnya memang setengah 4. Jadwalnya setengah 4, saya undurkan jam 4. Pulangnya jam setengah 6 lewat. Nah, jadi saya masuk nanti setengah 4, setelah asar setengah 4, selesainya tetap jam 6. Jadi 3 SKS jadinya. Karena kan gabungan 2 kelas. Itu saya random. Masing-masing kelas nanti saya minta untuk mempresentasikan 5 orang. Masing-masing kelas, 5 orang. Jadi minggu depan duduklah berdasarkan kelasnya. Bagi 2 itu lab, mana yang kelas A sebelah mana, kelas B sebelah mana. Begitu ya, R01 mana, R02 yang mana. Begitu. Gabung. Kalau Selasa, oh, bentar, Selasa sore. Ya sudah, gabung dulu aja. Gabung dulu ya, hari Rabu, gabung. Nah, nanti masing-masing mempresentasikan studi kasusnya. Nah, begitu. Ambil saya memberikan materi tentang Tableau. Ada materi yang harus dibaca tentang Tableau. Tableau itu berbayar. Nah, Anda boleh juga free, meng-create free boleh. Kalau mau bayar, ya semuanya berbayar itu mengeluarkan uang. Itu di Tokopedia ada yang murah. Sekitar 50 sampai 100 ribu. Maksudnya lebih terjangkau lah. Murahnya itu lebih murah daripada yang 500 ribu gitu loh. Ya. Nah, itu Anda bisa gunakan itu yang full. Nah, oke. Jadi tugas terakhir dari Python-nya itu seperti itu. Buat apa yang studi kasusnya. Nah, studi kasusnya ini akan dibawa terus ya. Dibawa terus nanti ketika di Tableau ya pakai data itu. Dan di Power BI juga pakai data itu gitu ya. Nah, kalau Power BI kan basicnya Excel. Jadi bisa dihubungkan antara Excel dengan Power BI. Jadi nanti dari ketiga yang kita gunakan, mau visualisasi menggunakan open source Python, ngoding sendiri, atau pakai tools Power BI atau Tableau, ya, itu dijurnalkan. Salah satu Anda pilih, mau bandingkan juga boleh, mau apa boleh. Ya, sehingga nanti ujian khususnya itu tidak ada. Jadi pertemuan ke-15, 16 itu kita bicara tentang proyeknya. Kita lihat Anda mengerjakan apa, nanti publikasinya seperti apa. Kita bahas di situ. Dan Tableau dan setelah Meet ini yang banyak bekerja Anda. Anda yang banyak bekerja. Jadi nanti setiap 5-6 pertemuan lah ya, berarti itu ada 3 kali presentasi. Sekali penjelasan, sekali presentasi, presentasi, semuanya basic project yang Anda buat. Nah, ini akan melihat gap ya. Semuanya akan balance, akan sama. Kalau sama semuanya, Anda termotivasi dan mau untuk bergerak, mempelajari, mengeksplorasi tentang ini. Kalau enggak, ya Anda akan tertinggal gitu. Nah, jadi saya tidak ada ujian tertulis. Nah, ujiannya di situ. Sama seperti di data science. Anda 5 menit, 10 menit Anda itu sangat menentukan sekali pemahaman Anda. Nah, jadi Anda sendiri sudah bisa menilai kemampuan Anda seperti apa. Jadi saya nanti ujung di akhirin Anda menilai punya Anda sendiri. Jurnal itu menjadi syarat untuk dapat dinilai. Kalau nggak ada jurnal yang tersubmit, ya mohon maaf, berarti ujiannya belum. Gitu. Ya. Oke, melanjutkan yang ini. Nah, tapi Anda siapkan presentasinya.
siapkan link Zoom-nya, link videonya minggu ini sampai 1 minggu ke depan, sampai hari Selasa depan itu, atau Rabu pagi belum kuliah ya nggak apa-apa lah. Anda persiapkan videonya, mempresentasikan apa yang Anda kerjakan di penugasan studi kasus itu. Itu saya ngambil nilai midnya dari sana. Ya, tetapi saya acak random aja, tidak semuanya maju. Tapi nanti teman sekali lagi ya saya ulangi lagi nih, masing-masing video itu akan dinilai oleh 2 orang temannya. Nah, harus objektif. Menilainya harus objektif. Karena objektif itu yang akan menilai tinggi. Tapi kalau Anda hanya asal-asalan, saya baca juga nanti. Saya lihat komentarnya, oh tidak pas nih, saya sudah melihat videonya, oh ini karena Anda teman-temannya, maka dikasih nilai sekian, komentarnya sekian. Nah, itu malah akan menurunkan nilainya. Nilailah secara apa adanya, seperti kemampuan yang Anda punya, sesuai dengan apa yang sudah Anda pelajari. Jadi sekali lagi, mata kuliah dengan saya itu, Anda tidak bisa menggantungkan hidup Anda hanya dengan saya. Apa semua yang materi dari saya, semua dari saya, mau Bapak nggak jelasin apa nggak bisa. Nah, kita sudah belajar tentang exploratory data. Jadi, Anda punya tanggung jawab untuk mengeksplorasi kompetensi Anda sendiri. Nah, itu. Jadi, biar fair. Nah, gitu. Kalau Anda mengandalkan saya, bisa jadi waktunya terbatas, dan Anda merasa sendiri bahwa kuliah dengan saya, bukan saya berarti tidak konsentrasi mengajar, tapi kadang-kadang banyak hal yang membuat kita tertunda. Gitu. Tapi ketika saya masuk, selalu itu saya garansikan bahwa Anda tidak bisa menggantungkan hidup Anda dengan saya saja. Nah, gunakan eksplorasi itu, mengeksplor semuanya. Nanti terkonfirmasi, ya kan? Saya bisa melihat yang data science kemarin, yang paham ya paham dia. Oh, yang belum paham ini harus saya istilahnya saya pukul dikit lah, begitu ya, untuk ini loh kekurangan begitu, sehingga Anda menulis pemahaman sendiri, bukan tulisan saya yang Anda copy, tetapi Anda menulis sendiri. Oke, lanjut ke sini, pakai short values ya. File yang saya berikan itu kan ada tentang short values yang ada di Matplotlib, maka kodenya akan menjadi seperti ini. Oke, nih saya di sini ya, filenya kan tetap sama ini juga. Kemudian nama, usia, DF-nya yang diubah. Di sini, taruh di sini. Nah, di sini dikasih keterangan susun, urutkan. Nah, kalau nggak tahu, urutkan data frame secara cara descending ya. Nah, apa itu df sama dengan df.sort values, gitu kan ya kemarin ya. Kemudian ini dikasih begini, kemudian apa, berdasarkan apa, usia misalkan, usia, kemudian tahu ascending sama dengan false ya, karena descending kan. Kemudian kemudian di apa ini, ada nggak reset index drop sama dengan true. Nah, dah. Kemudian ya ini bisa aja begini, show, tapi ini horizontal.
error. Usia di usia di mana dia yang error? Usia itu Pak. Nah, ini dari yang besar gitu. Tapi kalau mau horizontal ya ini tinggal diganti. Ini nama. Nah, kan begini dari yang terbesar. Kemudian salah satu yang numerikal lagi. Ya, kalau yang numerikal, yang kategorikal lagi yang termasuk dalam univariat itu apa? Ya, adalah pie chart. Sekarang kita lihat pie chart. Ini diagram lingkaran. Pie chart ya merupakan lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor, beberapa bagian lah ya, sektor atau bagian yang mana yang masing-masing mewakili proporsi dari keseluruhan. Nah, ini diagram yang merupakan salah satu jenis yang paling umum, tetapi juga mungkin yang paling kena kritik, yang mungkin yang paling sering dikritik atau dikomen. Si pie chart itu meskipun di Seaborn ada, tetapi sebagian besar fungsi pie itu berada di Matplotlib. Nah, ini perlu saya tulis dalam Python. Sebagian besar ya dilakukan dengan fungsi pie. Ya banyak dari Matplotlib ya library. Nah, materi yang saya sampaikan ini kan umum. Jadi kalau Anda searching gitu misalkan ya sama, hampir di semua materi yang diberikan tentang univariat, bivariat, multivariat, Seaborn, Matplotlib itu kurang lebih sama. Gitu. Ya. Jadi kalau ini saya tulis kan jadi begitu. Import NumPy, SP, kemudian import. Saya nggak perlu nulis belakang sebelahnya ya. Sebelahnya itu sudah jadi wajib untuk kalian. Ada hashtag ini memberikan apa gitu ya. Matplotlib. Kemudian, saya aneh. Kan harusnya tinggal copy aja di atas. Ini aja karena nggak di data frame ya usah tulis bisa juga. Kemudian atur ukuran gambar. Lu kok nggak langsung ke bawah? Atur ukuran gambarnya. Kemudian langsung buat pie. Matikan PLT pie gitu ya. Ya. Kemudian label sama dengan nama. Kemudian kasih warna ya. Berarti di sini ada warna. Nah, gitu. Warna sama dengan pakai Seaborn.
pakai Sibon berarti di sini juga import Sibon. Color, LED ada kan, langsung dikasih tuh warnanya apa ya, pastel. Ada 5 kan ya. Color sama dengan warna, kemudian pakai auto pick, auto picknya tuh auto PCT sama dengan apa ya, persen F 100%. Kemudian show. Autonya kena dia. Kalau nggak usah pakai auto picture-nya. Oh, ini nah. Oh, kena ya. Warna nama labelsnya nama. Nah, ini dia. Oke, ya. A, B, C, D, E-nya. Nah, Ada ketemu dia malam. oke, namanya kecil Pak. Oke, betul. Bagus. Oke. Kemudian kalau para mahasiswa kuliah dengan saya, kalau sedang di jalan bawa kendaraan, pilih tidak usah kuliah aja. Bilang aja, Pak, izin saya lagi di jalan pakai kendaraan, entah itu mobil, entah itu bis, entah itu pesawat, entah itu motor, mending Anda meninggalkan ruangan. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Absen tapi ya nggak apa-apa, Anda absen aja kan, nggak ada urusan saya dengan presensi. Yang penting apa aturan presensi diikuti udah, gitu loh. Ya. Nah, itu sepakat. Saya harus jangan sampai nanti Anda di kendaraan segala macam terjadi sesuatu dengan alasan karena kuliah. Gitu. Ya, keselamatan itu nomor 1. Tetap lah ya. Nah, silakan kalau sedang berkendaraan, sedang apa, matikan. Keluar dari Zoom, izin keluar dari Zoom. Dah. Nah, gitu. Saya ingin mahasiswa saya itu jujur. Jujur itu akan membawa keberuntungan. Bukan berarti Anda bohong. Jujur, tidak jujur dan bohong itu, kalau bohong itu pasti tidak jujur. Tapi kalau tidak jujur itu belum tentu bohong. Karena tidak jujur itu kan hanya menyatakan bahwa tidak menyampaikan seperti apa adanya. Kalau bohong itu mengada-ngada. Nah, yang ada tidak ada. Tapi kalau tidak jujur itu ada, tetapi tidak disampaikan. Nah, kalau bohong pasti tidak jujur. Jadi silahkan. Kalau memang sedang berpergian, sedang berkendaraan, apapun itu alasannya, masuk. Kalaupun misal pas berhenti, masuk, Pak, saya sedang melanjutkan perjalanan saya, keluar. Ya. Nah, Anda tidak terganggu, konsentrasinya pas, kami juga tidak terganggu yang di kelas. Begitu. Ya. Nah, ini resmi loh. Ini apa namanya, mimbar akademik resmi, diakui oleh negara, diakui oleh universitas. Kenapa? Data saya ngajar sekarang ini itu tiap semester dikirim, dan sekarang data kita ngajar hari ini itu sudah ada di PDPT, di dikti sana. Berarti bahwa ini resmi, dan juga ini disahkan oleh keputusan rektor bahwa ada si Pradita Eko itu ngajar analisis dan visualisasi data kelas R01, R02, mahasiswanya sekian.
Masalah harinya saya pindahkan ke Selasa, ke Rebu ke Selasa, itu teknis saja. Ya, jadi artinya perkuliahan ini resmi. Nah, gitu. Gitu ya, sepakat gitu ya. Nah, dah. Nanti yang sedang berpergian, sedang di jalan mana gitu, mending kalau saya ini nggak nyetir Pak, saya numpang apa namanya di travel keluar. Nah, itu istilahnya. Silahkan ditinggalkan saja. Ya, kelasnya gitu. Mau toh Anda ikut juga mungkin ya namanya di jalan itu bisa tertidur, bisa apa ya sama saja kan. Nah, mending tidak usah sama sekali tapi izin Pak. Nah, boleh begitu. Nah, oke. Okay. Ini ketika masih di univariat dalam bentuk pie chart. Nah, sekarang kalau dalam bentuk tree seperti apa? Nah, ketika dalam bentuk tree itu jadinya begitu. Saya kasih nama lah ya. Kan ini grafik peta atau tree map. Nah, tree map. Yang enak itu bukan tree map, yang enak itu tree ball gitu ya. Tree map itu menampilkan data hierarkis. Jadi dari atas ke bawah, bawah ke atas hierarkis ya kayak struktur organisasi gitu. Sebagai kumpulan persegi panjang yang bersarang. Setiap kelompok diwakili oleh persegi panjang yang luasnya sebanding dengan nilainya. Dengan Python gitu. Kita dapat menggunakan, nah ini yang belum ini, library bawa. Iya nih turun listriknya nggak bagus. Library namanya ada library Squarify. Untuk menghitung posisi di panjang dan memplotnya. Nah, gimana tuh? Jadi begini. Load library, import pandas S, kemudian import matplotlib.pyplot, kemudian import Squarify ini ya, jalan nggak ya, Squarify nggak ada lagi Squarify ya di collapse ini. Kalau nggak ada ya nggak bisa pakai tree map. Library Squarify. Ada. Udah lama ya. Bisa. Kemudian buat bingkai.
atau frame. Nah, buat data frame dengan data sebagai berikut. df sama dengan frame gitu. Ya, misalkan usia tadi aja ya, umur. Empat dua. Kemudian grup D gitu ya. Kemudian ini grup yang diatur fix size ambil dari atas ini aja. Kemudian kasih sini. Kemudian qualify buat diagramnya. Qualify dot what size df ambil adalah yang usia, umur, kemudian label, bukan ya, kemudian lagi di situ ini ada nih, apa sama dengan 0,8 dah. Kemudian setelah itu di plt.axis-nya off. Ambilkan. Nah, begini tampilannya. Nah, ini baru untuk data kategorikal, belum data numerik. Nah, ya kan? Nah, ini ada sih saya, oke lah. Nanti saya tulis dulu ulang. Maksudnya saya tulis dalam bentuk ini bagus begitu. Bisa Anda coba langsung gitu ya. Oke. Kemudian ini saya download dulu lah yang ini untuk saya share kepada Anda. Download. Nah, itu baru univariat pada kategorikal. Bagaimana kalau yang data numerik? Ada bisa juga. Data numerik ini kan distribusi variabel kuantitatif yang tunggal. Biasanya digambarkan dengan histogram, kemudian diagram titik ya, ataupun kernel, itu juga bisa. Kemudian di kayak di mana ya pakai titik ya. Kalau di histogram itu kan pasangannya poligon. Nah, jadi bisa juga di histogram itu kita kasih titik-titik yang di tengah di dalam di poligonnya itu dengan nama yang disebut dengan poligon. Nah, bisa juga begitu. Nah, itu untuk yang
data kuantitatif atau numerik. Nah, kemudian setelah itu baru bicara tentang yang kernel itu sudah. Yang kernel kemarin sudah pakai Seaborn, kita pakai kernel kemarin. Nah, tapi saya anu lagi lah. Kemudian grafik apa namanya, ada alternatif ya, ada alternatif. Ini saya cerita aja nih, ada alternatif untuk bar plot. Alternatif untuk bar plot itu bisa pakai namanya lollipop chart atau lollipop plot. Nah, di dalam Python itu memungkinkan kita untuk membuat lollipop itu ya, grafik lollipop pakai matplotlib. Nah, ada bentuk kode programnya juga ada. Nah, dia tapi pakai fungsinya bisa pakai fungsi stem dan fungsi fill-line. Itu tergantung pada format inputnya kita seperti apa. Itu kalau pakai lollipop. Nah, kemudian di dalam apa namanya, bivariat ini menampilkan hubungan antara dua variabel. Ya, kalau Anda di statistik dasar dan statistik terapan bicara tentang logistik regression, regresi linier, korelasi, itu sudah bicara tentang visualisasi menggunakan bivariat. Visualisasinya bisa menggunakan bivariat, dua variabel ini. Nah, jenis grafiknya itu akan tergantung pada tingkat pengukuran variabelnya, kategorikal atau kuantitatif. Nah, kalau dia pakai ini, kalau dia apa namanya itu dua variabel kategori ya, saya ulangi ya, ketika dia dua variabel kategori, bisa pakai sebenarnya kan bisa pakai bar plot atau pakai diagram batang, tetapi itu bukanlah metode yang pas atau yang tepat untuk memvisualisasi data. Memang setiap informasi itu berada di setiap batangnya itu ya, tetapi nggak bisa kalau pakai variat itu sebaiknya nggak pakai bar plot, tapi pakai box plot. Karena box plot, jadi yang pakai kayak apa gambarnya, yang pakai pompa seperti pompa atau jarum suntik itu. Nah, kemudian kemarin di Seaborn sudah ada tuh yang pakai violin, itu pakai biola. Itu termasuk ke dalam bivariat. Jadi yang kemarin saya contohkan pakai Seaborn itu sudah bicara univariat, univariat, multivariat, bivariat sebenarnya. Cuman masih saya kasih gitu aja ya. Nah, sekarang baru menilik ada namanya violin. Pakai sns.violin plot. Kemudian ada yang pakai scatter plot. Scatter plot itu baik pakai Seaborn maupun pakai matplotlib ada. Ya kan pakai diagram plot pencar itu scatter plot. Nah, kemudian yang berikutnya hubungannya lagi pakai regresi linier itu kan pakai garis, diagram garis, itu juga bivariat. Kemudian ada multivariat. Multivariat banyak kemarin. Di Seaborn paling banyak kita pakai Seaborn. Matplotlib kan nggak sehebat Seaborn dalam multivariat. Yang kemarin gambar tumpuk-tumpuk segala macam begitu. Nah, ada dua metode umum untuk mengakomodasi beberapa variabel itu. Ya, variabel itu. Variabel ketika di multivariat. Ada namanya pakai pengelompokan dan pakai vesting. Nah, ini saya coba pakai Seaborn waktu itu menggunakan data tips, data iris. Nah, itu ada spal, length, spal width, itu ada. Nah, itu termasuk dalam multivariat. Nanti saya rangkum, saya share kepada Anda. Karena minggu depan bahasanya nggak ini lagi. Minggu depan Anda mempersiapkan untuk mempresentasikan apa yang Anda buat. Jadi hari ini tuh tambahan ilmunya. Oh, saya itu sebenarnya data saya itu variat, univariat, multivariat, atau bivariat. Nah, gitu. Oke.
Demikian saja dari saya. Materi berikutnya akan ini saya share pada Anda. Ya, karena besok saya juga harus presentasi di universitas. Jadi saya mungkin sambil itu mungkin saya kasih saya dikasih waktu 1-2 hari untuk uploadnya. Nah, tapi Anda sampai hari Minggu depan mempersiapkan video presentasinya. Ingat, semua orang punya kesempatan yang sama untuk saya pilih menjadi presenter. Saya random atau acak untuk memilihnya. Tapi semuanya punya kesempatan yang sama. Tidak hanya nama-nama yang sering saya panggil, tapi bisa saja nama-nama yang unik, nama-nama yang tidak pernah saya panggil, saya tanyakan, saya ajukan. Jadi tolong Anda semua persiapkan sebaik mungkin. Saya akan fair, nilainya itu tergantung dari kualitas dan kompetensi yang Anda berikan, Anda tunjukkan. Begitu. Ini hanya salah satu poin, selain tugas ya. Nanti setelah MIT itu setiap 2 minggu sekali Anda akan presentasi. Begitu. Baik, sebelum sudah hampir jam 6. Terima kasih atas kehadiran para mahasiswa semua. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Kita bertemu di lain waktu minggu depan. Jangan lupa offline ya di kampus, di lab yang sudah ada AC-nya 2 gede-gede itu. Dan selamat berlebaran, selamat berliburan, dan prodi Anda sudah terakreditasi unggul. Sudah maksimal itu di tingkat Indonesia itu sudah unggul. Nah, sudah nomor 1. Dan tidak banyak sampai dengan hari ini, belum banyak program studi sistem informasi yang sudah terakreditasi unggul. Begitu, melalui akreditasi yang terbaru. Sehingga tanggung jawab unggul itu, responsibility-nya tidak hanya kepada dosennya, bukan hanya fakultas, bukan Pak Dekan, bukan Pak Kaprodi, Kajur, tetapi juga mahasiswanya. Gitu loh. Jadi, nikmatilah beban itu, nikmatilah responsibility itu, tanggung jawab itu untuk meningkatkan kompetensi kita. Saya juga begitu, saya barusan ini tadi lama, dari jam 1:30 sampai ya jam 12-an lah, sampai jam 1:30-an, bicara hal yang sama dengan Pak Ben, diskusi tentang tanggung jawab unggul ini. Kalau sudah unggul mau ngapain, kan begitu ya. Nah, sehingga ini menjadi tanggung jawab. Dengan unggul, Anda berarti tidak bisa hanya menggantungkan informasi dan data itu dan pengetahuan itu hanya pada yang sedang berbicara. Anda punya tanggung jawab untuk merambat. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat sore dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa untuk presensi. Terima kasih. Di e-learning. Recording stopped.